Oke. Nah, jadi minggu 7 ini kita bahas mengenai dualitas dan analisa sensitivitas. Di mana materinya untuk yang minggu 7 ini itu dibagi menjadi 4 kurang lebih. Jadi nanti mengenai ada teorema dualitas, dual simplex, analisa sensitivitas, dan shadow price. Nah, jadi nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung raise hand atau bisa disela di penjelasan saya biar nanti lebih paham gitu loh. Back up. Nah, ini. Nah, teorema dualitas itu apa sih sebenarnya? Nah, ini gak enak kalau nggak coret-coret itu sebenarnya. Nah, teorema dualitas itu jadi setiap permasalahan atau problem di linear programming kalau kita membuat suatu modeling dengan linear programming itu dia ada konsep duality. Jadi dia selalu ada linear programming lain. Ya, ada yang ditanyakan? Jadi ada linear programming lain yang berhubungan dengan linear programming yang kita buat. Nah, linear programming ini, another linear programming ini, problem, itu disebut sebagai dual. Di mana problem awalnya atau problem asalnya itu disebut sebagai primal. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Mikmu rusak San ya, kalau ada miknya. Hendrawan atau siapa? Ada yang tanyakan? Gak ada? Jadi, primal Belum, ini, Pak. oke. Jadi primal ini merupakan suatu pemimpin dalam kelompok Autobots. Dengan musuhnya itu Megatron di tim Decepticon. Nah, jadi gitu. Enggak. Jadi problem utama itu disebut sebagai primal, sedangkan problem ini istilahnya mirrornya dari problem utama itu disebut sebagai dual. Fungsinya apa sih dualitas ini? Jadi intinya dari dualitas itu adalah supaya kita nanti bisa melakukan analisa sensitivitas. Apa? Coba gini. Gimana Mas Indrawan, ada yang tanyakan? Jadi dengan punya problem primal, nanti dimirrorkan, dia menjadi ini primal, kita mirrorkan itu menjadi problem dual. Nah, hasil analisis di dual ini sebenarnya nanti menjadi analisa sensitivitas. Analisis sensitivitas itu apa sih sebenarnya? Jadi, nah, jadi ketika kita membuat model linear programming, parameter-parameter yang ada di situ biasanya itu adalah bentuknya estimasi dari kondisi masa depan atau kondisi yang akan ada. Nah, estimasi ini pasti kan ada errornya kan, ada kesalahan dan lain sebagainya. Nah, sehingga bisa jadi linear programming yang kita buat itu misalnya bikin modelnya itu bulan Januari. Ternyata bulan Maret itu ada pandemi. Misalkan kita Januari itu bikin penjadwalan. Jadwal produksi dan lain sebagainya lah yang sudah paling jadwal produksi versi fix, bismillah, cetak, siap print, itu maju ke manajer misal kayak gitu gitulah. Biasanya kalian kalau bikin file kan namanya panjang banget kan. Nah, Januari itu bikin jadwal yang sudah paling bagus ini, yang paling optimal istilahnya, pakai linear programming atau apa gitu pendekatannya misal jadwal produksi. Ternyata bulan Maret itu atau apa terjadi pandemi atau terjadi lockdown, di mana jadwal yang dibuat Januari ini harus kita adjust, harus kita sesuaikan kan karena ada kondisi segala macam. Nah, maka perubahan jadwalnya ini yang kita adjust ini, kita ubah-ubah, kita sesuaikan, itu namanya analisa sensitivitas. Nah, makanya di sini juga analisa sensitivitas itu kadang-kadang itu managerial decision di situ. Jadi ketika manajernya bilang, wah kondisinya kayak gini, ini harus disesuaikan di bagian ini, itunya. Nah, itulah yang disebut dengan analisa sensitivitas.
model yang kita buat di Januari apakah masih bisa kita gunakan di bulan Maret dengan kondisi yang seperti itu yang berbeda misalkan. Nah, di sini nanti menunjukkan tingkat sensitivitas dari modelnya. Sensitif itu maksudnya solusi yang kita temukan di Januari di bulan Maret itu masih bisa digunakan atau enggak, masih sensitif atau enggak. Kalau dia sensitif sekali atau apa ya istilahnya ya. Ya dari situ nanti kalian bisa tahu lah. Ini kayaknya bisa dipakai atau enggak. Nah, itu namanya analisa sensitivitas. Bentar. Nah, bentuk primal dan dual, ini mohon maaf kamera saya mati, jadi oh ya benar, saya kira saya tulis ini. Formatnya primal dan dual itu seperti ini. Nah, ibaratnya ini ada kaca ya, di mirror kan. Problem primal itu misalkan problemnya dia maximize Z, ada C, XJ, kalian udah tahu kan ini CIJ, XJ gitu. CD dan XJ, di mana constraint, misalnya constraint-nya ini adalah kurang dari, sama dengan, di mana XJ-nya atau X1, 2, 3-nya itu lebih besar dari 0. Nah, ini bisa kita transformasi ke dalam problem setara, problem yang setara lah benar. Setara. Nah, problem ini disebut sebagai dual problem. Ada yang ingat sistem persamaan linear di matrik vektor? Sistem homogen? Persamaan ekivalen? Nah, ini dua ini ekivalen. Jadi bukan secara solusinya ya, tapi secara Z-nya itu nanti dia ekivalen. Nah, ketika kita punya kasusnya yang seperti ini, maximize Z, itu kita ubah ke dalam bentuk dual, itu dari maximize, ini berubah menjadi minimize. Z-nya kita ganti menjadi W. Nah, di mana B-nya kan tadinya di sini nih. Saya hapus dulu. Ini terlalu banyak. Nah, B-nya tadinya di sini. B-nya tadinya di sini, dia menjadi C, pengganti C. C-nya yang tadinya di sini, dia menjadi constraint pengganti B. Di mana AIJ-nya nanti tetap ada agak perubahannya sedikit. Decision variabelnya berubah menjadi YI. Atau YI lebih besar dari 0. Nah, aplikasinya gimana? Nanti aplikasinya di belakang, baru kalian bisa melihat detailnya. Jadi formatnya kayak gitu. Lalu perubahan primal ke dual ini juga berdampak ke constraint-nya. Jadi yang constraint-nya tadinya bentuknya kurang dari itu menjadi lebih dari, yang lebih dari itu menjadi kurang dari, yang sama dengan itu unconstrained. Tidak menjadi constraint. Ataupun sebaliknya, yang unconstrained menjadi sama dengan, nah seperti ini. Maximize menjadi minimize, Z menjadi W, atau W menjadi Z. Nanti tergantung primal dualnya. Nah, kalau problem primal, kita ubah ke dual. Lalu kalau problem dual, kita dualkan lagi, itu menjadi apa? Ada yang bisa jawab? Gimana Pak? Maksudnya? Kalau primal kita ubah itu menjadi dual. Kalau dual kita ubah jadinya, kalau dual didualkan primal. lagi. Dual didualkan lagi itu menjadi primal. Kembali ke primal. Ya, jadi kalau primal kita ubah itu menjadi dual, dual kita dualkan lagi itu menjadi primal. Jadi problem ini bisa muter gini. Nah, selain analisa sensitivitas tadi sebenarnya fungsinya apa sih? Sebenarnya kadang-kadang dengan mengubah dari primal ke dual itu mempermudah model yang akan kita selesaikan. Kadang-kadang model primalnya terlalu kompleks, diubah ke dual, dualnya lebih mudah, itu tidak masalah. Nah, jadi lebih gampang diselesaikan. Nah, ini contohnya, kita tetap pakai contoh window glass. Nah, problem primalnya kan kayak gini. Kurang dari, kurang dari, kurang dari. Problem dualnya itu menjadi minimize.
Bogi, kenapa ini Bogi? Nah, balik. Ada yang PM saya Bogi ternyata. Biarkan sih bentar. Nah, jadi apa tadi? Nah, problem awalnya dia maximize, kita ubah menjadi di dualnya dia menjadi minimize. Nah, ini itu kan constraint. Berubah menjadi di atas. Nah, ini tadinya konstanta berubah menjadi tiga dan 5. Lalu tengahnya gimana ini tengahnya? Ada yang bisa kasih ide? Sambil saya dengerin azan kalian ini cari tahu. Ini tengahnya gimana tengahnya ini? Kok tiba-tiba muncul begini? Tengahnya ini gimana? Transpose. Ditranspose. Iya. Ini berapa tadi? Iya, benar sekali. Jadi ini ditranspose. Jadi ini jadi kalikan Y1 kan. Ini Y3. Ini 0, 0, 2 dan 2. Y2 dan Y3. Jadi dia memang ditranspose. Ya teman-teman kalian beberapa nggak bisa join Zoom ini. Tadi saya juga kayak gitu, Zoom-nya agak trouble, nggak tahu kenapa. Saya malah tadi ke-kick beberapa kali di kuliah yang pagi itu. Sayanya yang malah ke-kick keluar. Nggak tahu ini Zoom hari ini ada apa nggak ngerti. Entah punya saya atau memang semua kayaknya. Pak, mau nanya Pak. Nggak boleh. Yang awalnya ini kan 3x1. Nah, terus ditranspose kenapa berubah jadi 3y3 Pak? Ya apa sih? 1, berapa itu sampingnya? 0 ya. 0, 2, 3, 2. Gini kan matriknya ya? Iya. Lalu kita ubah menjadi 1, 0, 3, 0, 2, 2. Gini ya. Ini tadinya X1, X2. Kelihatan ya X2-nya ya. Saya mencoret-coret logo ini soalnya. Nah ini Y1, Y2, Y3. Y1, Y2, Y3, X1, X2. Kelihatan? Iya Pak, kelihatan. Tangkap kan? Iya. Oke Pak, makasih. Oke. Nah. Udah, saya lanjut ya. Jadi barusan dengerin Nathan juga. Nah, jadi yang ini itu adalah kasus yang radioterapi. Yang mana kasusnya itu sebenarnya minimize, ini kan minimize. Atau maximize minus-minus. Nah, ini format yang dasar. Kalau minimize kita ubah ke maximize minus-minus supaya simpleknya gampang. Nah, di sini dia karena ini maximize, jadi di sini diubah ke minimize. Sedangkan yang ini minus-minus menjadi seperti ini. Walaupun sebenarnya ini tidak diperbolehkan, tapi yo
Nggak apa-apa sih sebenarnya, karena format perubahan aja. Nanti ada format keduanya, format lainnya dari ini bisa kalian lihat di buku. Tapi format ini pun sebenarnya nggak salah, nggak masalah. Bisa dipakai. Nah, yang ini berubah ke atas ini semua. Kemudian Y-nya jadi Y1, Y2, Y3. Sedangkan X1, 2-nya ini constraint-nya ditranspose menjadi yang format ini. Oke, nangkap ya? Sini sampai sini ya. Jelas? Nanti di belakang kita langsung praktek habis ini. Setelah saya jelaskan tentang apa namanya? Setelah PPT ini berakhir, nanti kita langsung praktek install solver dan juga Excel itu, ada di Excel, dan juga penggunaannya sekaligus cara baca datanya dan apa hubungannya primal dual dan analisa sensitivitas. Oke, saya lanjut ya. Baik. Nah, pergerakan iterasinya itu begini. Ketika kita menggunakan problem primal, misalkan kasusnya adalah maximize. Misalkan kasusnya maximize. Kan dari kita bergerak dari titik ini naik terus ke atas sampai dia ke titik optimalnya, misalkan super optimal, ini ada istilahnya begitu. Atau ini kelebihan optimal, nah, optimalnya di garis ini, sorry. Nah, kita naik terus kelebihan balik lagi dia, terbalik. Bablas oleh Google Map salah. Nah, lari terus di sini sampai titik optimal. Sedangkan kalau kita pakai dual problem, kita mulainya dari atas. Dia turun terus sampai sini, atau kalau kebablas ya balik ke sini nanti. Nah, optimalnya di sini, optimalnya set di sini. Jadi, baik primal maupun dual itu akan menghasilkan nilai objektif yang sama. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Misalkan ada suatu problem primal yang kompleks, kemudian diubah ke dual, makin kompleks, ya jangan. Misalnya kalau diubah ke dual jadi simple, lebih gampang, maka yang kalian selesaikan ya problem dualnya saja. Karena dari dual itu sebenarnya kita bisa baca juga tentang si primalnya. Contohnya kan tadi ini. Ini tadinya constraint-nya misalkan ada berapa ini? 3. Ketika didualkan dia menjadi constraint-nya cuma 2. Nah, mungkin simpleknya ini lebih mudah daripada simpleknya yang ini. Gitu. Misal. Kan karena ini kalau ini kalian ubah ke apa ini? Kok penuh coretannya? Misalnya kalau ini kalian ubah kalikan min 1 kalikan min 1 kan ya, setara kan? Ini kan jadi kurang dari sama dengan semua. Terus ininya minimize kan, diubah ke max minus. Ya kan? Kalau constraint-nya kurang dari sama dengan semua, pakainya apa? Nggak perlu pakai big M, nggak perlu pakai 2 fase kan? Jauh lebih mudah kan simpleknya daripada versi primalnya. Itu yang saya maksud tadi. Kadang-kadang kayak gitu. Nah, ini versi lompat. Jadi simpleksnya untuk kasus window glass misalkan, itu kita initial table-nya ini iterasi nolnya, ini iterasi akhir. Iterasi 2 kalau nggak salah. 2 atau 3 itu saya lupa. Nah, ini iterasi akhirnya ketemu di angka 3
X3-nya 2, X2-nya 6, X1-nya 2. Oke ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Clear? Harusnya gampang ini. Lalu dual simplex-nya, kasus yang sama, kasus Windor Glass. Gunakan dual simplex, itu kita tambahnya kan Y4 dan Y4 dan Y5. Di mana kita solve, itu ketemunya angka yang sama, 36. 36. Nah, tadi kita ketemu 262, itu ada di mana sekarang? Di sini. 133/2 ini adalah angka ini. Tangkap. X1, X1, X2. Ini urutannya ya apa ini? Urutannya agak kacau, tapi bisa dibaca sebenarnya. Oh ini. 4, 5, 6, 1, 2. Kalau nggak salah kayak gitu bacanya. X4, 3, 4, 5, X1, X2. Kayaknya kayak gini bacanya. Nah, kalian bandingkan ininya lah. Matriks ini dengan matriks sebelumnya. Dengan matriksnya ini. Oke. Jelas ya? Apa disambi makan ini? Ini kalau cepat mungkin ya pukul 12:30 mungkin udah selesai. Jam berapa sekarang? 12. Oke. Saya lanjut ya. Saya lanjut ya. Oke. Jadi lanjut. Nah, lalu dual dan primal ini sebenarnya digunakan untuk apa? Sebenarnya dia dasarnya untuk melakukan analisa sensitivitas. Jadi ada parameter-parameter atau apa ya istilahnya ya? Terminologi di analisa sensitivitas yang sebenarnya dihitung atau ditemukannya menggunakan teorema dualitas. Nah, cuma ini kalau saya jelaskan agak bulat, agak kompleks dan kayaknya terlalu berat juga untuk kalian ingat-ingat juga berat, untuk ditangkap juga agak lumayan berat. Jadi kalau yang tertarik silakan kalian baca di bukunya Hilaire Lieberman atau siapa Siswanto mungkin saya nggak tahu kalau Siswanto ada atau enggak. Bisa kalian baca di situ detailnya bagaimana ceritanya dari analisa sensitivitas menghasilkan 4 parameter ini, misalkan binding, not binding, shadow price, reduce cost, allowable increase decrease. Ini gimana ceritanya bisa muncul seperti itu. Nah, itu enggak saya ceritakan di sini karena terlalu berat, lumayan berat. Makanya lebih saya berikan ke praktisnya, yang lebih aplikatifnya. Nah, analisa sensitivitas itu sebenarnya apa sih yang kita lakukan? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa analisa sensitivitas itu kita mengubah parameter-parameter yang ada di model supaya kita bisa melihat sensitivitas dari modelnya. Contohnya, pada kasus Windor Glass, kalau kalian ingat, constraint ke yang 12 itu constraint nomor piro? Iki apa kasus apa? Primal. Oh ini modifan ini, sorry. Ini modifan ini. Ini modifan. Nah, nih. Constraint kedua. Constraint kedua itu adalah 2X kurang dari sama dengan 12. Dimana kalau kita gambar, itu kan visible region-nya ini kan.
Ya kan? Lalu manajer itu membuat keputusan peningkatan kapasitas. Misalkan peningkatan kapasitas. Nah, peningkatan kapasitas ini misalkan dari plan 2, ini kan plan 2 kan. Plan 2 yang tadinya itu 12 dinaikkan menjadi 13. Sekarang jadi 13, naik nih plan 2. Managerial decision memutuskan untuk menaikkan plan 2 dari 12 ke 13. Lalu apa yang terjadi? Garisnya naik ke atas, ya kan? Menjadi di sini. Kita hapus. Nah, lalu visible region kita juga bergeser kan? Visible region kita jadi lebih lebar. Kayak gini kan? Nah, solusinya yang tadinya di sini itu bergeser ke atas. Jadi di sini. Jadi 5/3 dengan 13/2. 5/3 itu berapa? 2, sekian. Berarti ini di sini, sorry. 2, sekian. 13/2 itu 6 lebih sekian. 6,5. Nah, di sini. Ini kan 7. Nah, yang terjadi /adalah model awal yang kita selesaikan tadinya ketika dengan 12 itu bergeser titik optimalnya menjadi 5/3 dan 13/2. Nah, pertanyaannya apakah modelnya masih sensitif? Nah, itu. Ini tingkat sensitivitas modelnya. Jadi kalau constraint-nya berubah, parameternya berubah, apa yang terjadi dengan model? Apakah solusi visible, solusi akhir yang memungkinkan yang dulu kita temukan itu masih bisa digunakan atau tidak? Nah, itulah yang disebut dengan analisa sensitivitas. Nah, di analisa sensitivitas ini yang biasanya dibahas itu yang pertama adalah binding not binding. Saya tulis nggak ya binding not binding di sini? Oh enggak, saya tulis. Nah, berarti saya jelaskan di sini. Ada binding not binding, ada shadow price, ada reduce cost, dan ada allowable increase dan allowable decrease. Nah, yang pertama, ini saya lupa nggak saya masukkan di slide-slide setelahnya, jadi saya jelaskan di sini aja. Yang disebut binding not binding itu kita kembali ke di sini nggak ada. Kita kembali ke model awal. Mohon maaf ini tabelnya keliru, tapi yang ini benar. Jadi ketika select variabel ini masih ada, misalkan select variabel itu masih ada, misalkan kasus ini, apa sih? Sebentar saya close-nya. WhatsApp saya mengganggu. Nah, misalkan kita pakai kasus ini. Kasus ini kan kita tahu bahwa solusi itu ada di 6,2 atau 2,6? 2,6. 2,6. X1-nya 2, X2-nya 6. Nah, di sini kita temukan bahwa ini itu sama dengan 12 di hasil akhir kan. 2 kali 6, 12. Yang ini sama dengan 18. 3 kali 2, 6 ditambah 2 kali 6, 18. Nah yang ini itu X1-nya sama dengan 2. Berarti masih ada sisa resource ada 2. Berarti X3-nya ini ada 2 kan. Berarti di plan 1 ada sisa resource sebanyak 2, ya kan? Nah, ini kalian masih ngikuti nggak? Masih, Pak. Oke. Nah, maksudnya kalau mulai bingung atau apa, silakan saya di stop di ini untuk ditanyakan kayak tadi itu. Siapa? Hesti atau siapa tadi? Saya lupa sampean. Nah, ada sisa resource 2 ini. Maka 2 constraint yang ini disebut sebagai binding. Binding. Dan yang ini itu disebut sebagai not binding.
Atau bahasa lainnya biasanya binding itu kadang di buku ditulisnya kayak gini. TIGHT. Tight. Tight atau binding. Tergantung buku kadang. Ada yang nulisnya binding, ada yang nulisnya tight. Sama aja tapi. Nah, ini yang disebut sebagai binding not binding. Dampaknya apa? Dampaknya adalah dampak DAMPAK. Nah, itu dampak. Nah, dampaknya itu seperti ini. Constraint yang not binding. Berarti kan yang ini tadi. Not bindingnya ini kan. Constraint yang not binding itu dia tidak memberikan dampak langsung kepada solusi optimal yang kita temukan. Lalu sebenarnya constraint tersebut bisa kita hilangkan sebenarnya. Kalau problemnya terlalu kompleks, constraint-constraint yang not binding itu tidak terlalu memberikan dampak, itu sebenarnya bisa kita hapus constraint-nya. Jadi itu bukan merupakan sebuah constraint sebenarnya, karena ya nggak jadi masalah di kita. Plan 1 itu kapasitas 4, yang kita pakai cuma 2, masih sisa 2. Ini nggak jadi constraint, nggak jadi batasan, karena plan 1 itu selalu memenuhi solusi kita. Maksudnya dia over capacity, nggak terlalu masalah. Nah, kalau ini constraint ini dihapus, misalkan constraint ini dihapus nih. Tak kasih warna putih hilang mungkin ya. Belum pernah nyoba saya. Bisa nggak? Wih, sore. Oh iya, bisa. Ini. Tapi kan nggak bisa dihapus, bisa ya? Wah, iya. Tapi mau saya hilang nih. Nah, misalkan gini. Wih, seru. Wah, mantap. Nah, misalkan gini, constraint 1 kita hapus. Berarti visible region kita itu kan ini. Ya kan? Solusi optimalnya di mana? Tetap di sini. Ya dia constraint 1 tidak memberikan dampak apapun ke solusi utama kita. Nah, itu constraint tadi itu adalah constraint yang disebut sebagai not binding. Kalau suatu constraint itu binding, kalian ubah-ubah resource-nya, itu akan memberikan dampak kepada solusi optimal yang kita temukan. Misalkan constraint ini itu binding. Dia nempel, solusinya ada di situ, nempel di situ. Kalau kita geser ke atas, ya solusinya nanti bergeser. Bisa bergeser ke atas atau ke bawah, ke sini mungkin nanti. Tergantung kondisinya nanti, tergantung perhitungannya. Nanti kalau dihitung ketemunya di mana lagi optimalnya. Nah, kalau ini ternyata optimalnya pindahnya ke atas. Nah, yang kedua mengenai shadow price. Apa itu shadow price? Kemudian ada reduce cost, apa itu reduce cost, dan ada allowable increase decrease. Apa itu? Nah, nanti kita akan gunakan software untuk Windows Class saja, kasusnya yang gampang. Hasil keluaran softwarenya itu nanti kurang lebih seperti ini. Kalau Excel yang versi di atas 2010 ya kalau nggak salah. 13 itu ada, 10 saya nggak tahu. Mungkin ini, kalau yang 2007 mungkin nggak keluar binding not bindingnya. Jadi yang di atas 2010, Excel 2010 itu nanti keluarannya kurang lebih seperti ini. Di mana di sini ada final value, ini hasil akhirnya. Bahwa ini X1, X2 itu 2 dan 6. Ada objective coefficient, ini yang C-nya. CI, CIC atau CC. Allowable increase decrease. Ini yang tadi saya sebut ada allowable increase decrease. Kemudian ada ini plan 1 total, plan 2 total, plan 3 total, ini constraint. Kan ada constraint. Final value-nya ada di 2, 12, 8. Nah, ini tadi final value-nya cuma 2, berarti constraint awalnya RHS-nya berapa? Constraint awalnya 4. Nah, kalau ini dan ini nilainya sama, berarti dia binding. Kalau nggak sama, berarti ada selisih kan. Berarti dia not binding. 12,8. Di sini ada shadow price. Ini nanti kita bahas. Dan juga ada allowable increase decrease di bagian constraint ini. Nah, ini yang nanti digunakan untuk analisa sensitivitas. Fungsinya apa? Nah, nanti kita coba di
Excel-nya nanti langsung. Tapi sebelum masuk ke Excel, saya berikan definisi-definisinya dulu. Nanti baru kalian coba. Nah, silakan ini nanti kita baca bareng ya. Shadow price, bla 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 bla. Perubahan merupakan bahasa Inggris sih. Nanti kalian Google Translate aja. Nah, bahasa Indonesia begini. Shadow price itu adalah perubahan constraint. Constraint. Nah, ini tulisannya. Terhadap objektif. Jadi, dari 12 dinaikkan ke 13, apa yang terjadi dengan objektifnya? Shadow price ada di constraint. Ya, ini yang diingat. Nah, ini apa yang terjadi di ini nanti kalian coba di Excel yang kita gunakan nanti. Binding not binding. Oh, tak saya jelaskan ternyata di sini. Binding not binding itu constraint yang punya equality pada optimal solution. Ini sudah saya jelaskan tadi. Kalau not binding apa? Nah, gimana? Not binding apa? Sudah saya jelaskan. Nggak terikat, Pak. Oke. Tarik sis. Nggak terpengaruh. Oke. Bagus sekali. Nah, reduce cost. Reduce cost ini berada pada CC atau XI. Ya kan? Sorry, di XI, sorry, bukan di CC. Di XI-nya. Berarti ini ada di objektif, di decision variable. Berarti kalau X1-nya naik, objektifnya, nah ini apa? Naik, apa turun? Nah ini menjadi pertanyaan. Nah nanti kita coba di softwarenya. Oke, diingat pokoknya yang shadow price itu ada di constraint, reduce cost ada di decision variable, decvar biasanya nulisnya. Oke, allowable increase decrease. Ini ada dua. Ada yang di CC, ada yang di BI. Kenapa CC dan BI? Karena CC dan BI itu adalah parameter yang dipunya perusahaan. Jadi harga kan bisa dinaik turunkan. Kemudian kapasitas mesin, kapasitas pabrik bisa diatur-atur oleh manajer kan. Nah ada di CC dan BI. Lalu kenapa ada namanya allowable? Berarti yang diperbolehkan. Kenapa ini? Bolehnya kenapa? Apa yang dampaknya apa kalau di luar yang dibolehkan? Nah, nanti kita coba bersama apa yang terjadi. Nah, sebenarnya di sini ada penjelasannya sih. Kalau sempat baca, slide-nya udah saya kasih kayaknya. Kalau sempat baca ya nanti kalian bisa paham detailnya. Nah, referensinya saya pakai Euler Lieberman tetap. Sekarang kita langsung masuk ke software. Card. Oke. Sekarang kita masuk ke software Excel. Makasih, Pak. Kita masuk ke software Excel-nya. Oh, ini saya pakai full screen-nya aja ya biar kelihatan. Silakan Excel-nya dibuka semua. Sudah? Saya tunggu. Sudah semua? Ngomong rek, lek wis rek. Belum, Pak. Bentar. Ya, saya tunggu ya. Biar gak ada yang ketinggalan. Soalnya kalau ketinggalan malah saya yang ulang ya. Pak mau tanya, Pak. Gak boleh tanya apa? Ya, Apa? jadi hubungannya belajar binding terus low increase decrease sama sensitivitas analisa itu apa, Pak? Nah, kenapa itu. kok ada output gitu? Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali itu. Saya juga nggak tahu itu ya. Nanya gimana ini? Ya, monggo Excel-nya dibuka dulu. Nanti akan terjawab dengan sendirinya. Pertanyaan yang bagus Mas Hendrawan. Jadi itu buat apa ya tadi itu? Nah, kita buka Excel-nya dulu. Nanti baru akan terjawab dengan sendirinya. Udah semua? Aman? Excel-nya udah kebuka?
Dina sudah, Dina? Oke. Aman atau gimana ini? Aman, Pak. Sudah, bisa saya lanjutkan ya? Aman, Pak. Bisa Ya, saya Pak. lanjutkan ini? Oke. Jadi di Excel itu kita mau menambahkan fiturnya. Jadi para peneliti dulu itu sudah ada yang membuat canggih. Orang-orang yang senang OR, orang-orang teknik industri juga pastinya. Itu mereka membuat fiturnya di Microsoft Excel untuk melakukan perhitungan untuk linear programming dan kawan-kawannya. Tapi dia limited sebenarnya. Kalau nggak salah batasnya di angka matriks ukuran 50 kali 50 kayaknya. 40 kali 40 aja kayaknya udah macet dia, udah nggak bisa ngitung. Mentok di angka segitu. Jadi kalau yang lebih dari itu, kita akan menggunakan software lain. Nanti softwarenya baru saya ajarkan di minggu ke 12 atau 13 ya, saya lupa. Pokoknya di minggu-minggu belakang. Saya coba cek kontrak kuliah. Kalian ada tugas besar nggak sih? Ah ya, jangan lupa kalian ada tugas besar nanti. Nah, berarti ini adalah waktu yang tepat untuk menyampaikan tugas besarnya nanti. Oke, saya baru ingat, sempat lupa saya kalau kalian ada tugas besar nanti. Jadi nanti kalian ada tugas besar di UAS. UAS-nya presentasi tugas besar. Minggu ke-12 kalian penggunaan software. Solvernya sudah saya ajarkan, berarti nanti tinggal pakai Lingo sama Python PWLP. Minggu ke-13 kalian nanti kuis. Ada kuis. Jadi pertemuannya cuma untuk kuis. 2 jam untuk kuis. Oke. Materi kalian tinggal ini. Programa integer, transportasi penugasan, sama goal programming. Oke. Itu sepintas. Nah, balik ke tadi. Ini software ini itu bisa ngitung untuk ukuran berapa kali berapa ya? 50 kali 50 kayaknya mentok. 40 kali 40 masih bisa kayaknya. Antara 40 atau 50 saya agak lupa. Nah, di Excel kalian klik di file, kemudian option kayaknya. Nah, ya benar, di option kalian klik di add in. Wahai solver tidak bergerak. Bentar, Excel saya kok ngajak berantem. Nah, ini. Klik add in. Ini pastikan di Excel add in. Ini ada pilihannya banyak ini. Nah, pastikan dia di Excel add in. Defaultnya dia di Excel add in sih sebenarnya. Lalu kalian klik go. Ini kalian centang Euro Currency Tool. Solver add in. Pak, jangan terlalu cepat, Pak. Nah, saya perlambatkan. Jadi ini kita klik di file, kemudian option, lalu ini add in, ini Excel add in, klik di go, dicentang di sini. Oke. Atau perlu lebih lambat lagi? Nanti saya kasih efek slow motion gitu loh. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, udah semua? Sudah. Nah, kalau sudah tinggal diklik oke. Kadang-kadang ada nginstall atau apa, biarkan. Kalau ada tombol install atau apa di next aja. Kalau enggak sih sebenarnya otomatis sih dia. Ada yang enggak ada solvernya? Nah, nanti biasanya prosesnya ada di bawah sini. Tadi ada tulisannya installing atau apa gitu di bawah sini. Kalau sudah selesai, itu kalian klik di data. Nah, nanti muncul di pojok sini, solver.
Udah semua? Ada semua? Masih nginstal, Pak. Wah, saya tunggu. Ya memang proses laptop masing-masing beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Maklum lah. Oke. Nanti kalau udah tolong bilang ya. Takutnya nanti saya ketiduran nungguin ini. Oke, aman? Sudah? Nah, sambil nunggu yang lain. Ngopi. Ya nanti kita copy soalnya. Nah, di copy soalnya. Nah, enggak. Jadi sudah yang sudah, silakan nanti diklik di solver. Nah, nanti muncul tampilan kayak gini. Apa sih mengganggu deh? Nah, enggak apa-apa. Ini pen tab saya ini. Nah, nanti kita muncul tampilan seperti ini. Apa ini? Ini adalah solver. Nah, di solver ini ada beberapa poin. Nah, pakai annotate kayaknya bisa, tapi gak enak annotate-nya ini tuh. Gak usah wis. Nah, di sini ada beberapa hal atau konfigurasi solvernya. Yang pertama itu set objektif. Ini adalah nilai Z. Z-nya yang dalam bentuk rumus, bukan sel kosong, ya. Jadi ini nanti Z-nya harus bentuk rumus. Kemudian dia mau dimaximize, minimize, atau temukan nilai tertentu. Nangkep. Jadi ini kayak stopping kriterianya kalau kita melakukan simplex. Dia mau mencari maksimum, minimum, atau kita hentikan ketika kita nemu angka sekian. Nah, angka sekiannya itu nanti dia dibuat mendekati angka tersebut atau exactly the same atau pas di angka itu. Nah, by changing variable cell ini adalah decision variable. Nah, nanti decision variabelnya kita masukkan di sini. Lalu constraint itu ada tambahkan constraint, kurangi, ubah, hapus, reset semua, dihapus semua, atau load and save. Jadi kita bisa nyimpen. Kayaknya bisa ini nyimpen. Apa ini ngedip? Nah ini bisa load and save. Tapi saya jarang pakai load and save sih. Sekali jalan, sekali jalan langsung ini. Kemudian ini ada, nah misalkan kita pencet add ya. Add ini ada pilihannya. Oh ini sorry. Nah ini adalah sisi kiri dan ini sisi kanan. Sisi kiri dari tanda, sisi kanan atau RHS-nya dari tanda. Lah di sini ada kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, integer, binary, dan div itu apa? All different. Jarang dipakai ini all different. Kalau bin binary, in integer. Lah ini nanti in dan bin ini baru kita pelajari nanti setelah UTS. Nah saya cancel dulu karena belum ada isinya, nanti kalau di OK malah error. Nah kemudian metode penyelesaiannya ada GRG nonlinear, simplex LP atau evolutionary. Nah, simplex LP ini ada yang tahu nggak kira-kira apa? Katanya kalau kelasnya Pak Bambang ini aktif dapat giveaway. Iya, pulsa 50.000. Saya mau niru tapi duitnya nggak ada kayaknya. OR, aku OR. Pak Bambang ini. Iya, mendem mereka udahan ini. Nah, simplex LP ini adalah yang biasa kalian gunakan simplex berkali-kali itu simplex LP. Nah, di sini kan tulisannya kan GRG nonlinear itu untuk problem yang nonlinear. Simplex LP itu simplex engine untuk linear programming. Evolutionary itu adalah untuk yang problem non smooth. Smooth linear level agak advance. Saya jelaskan kapan-kapan aja nanti kalau kalian masuk di OR2 baru saya jelaskan. Saya jelaskan saya kan yo muntah nanti kalian. Kebanyakan. Nah, jadi pastikan ini pakai yang simplex LP dulu. Nah, kalau sudah kita close. Karena belum bikin kasusnya. Oke? Sampai sini ada yang ditanyakan?
Pak, mau tanya. Apa Sar? Yang itu set objektif kan di situ itu dolar B, dolar 2. Kalau di sini tuh dolar A, dolar 1, Pak. Iya memang Atau karena harus diganti dulu. kamu kursornya di sini. Kursor saya di sini. Oh. Itu nanti kita isi. Tenang. Aman, tenang. Oke. Nah, sekarang kita ambil kasusnya. Kita pakai window class saja ya. Mana sih? Ceret. Kita kasih background Rami. Ceret. Nah, ya buat nulisnya enak ya. Kalau saya biasanya nulisnya begini. Format penulisannya sebenarnya nggak ada. Beda-beda orang. Bebas maksudnya. Kalau saya biasanya nulisnya begini. Coba buat format yang kayak gini ya, biar gampang ya. Kayak format yang ini ya, biar gampang. Kasusnya adalah, misal kita tulis di sini. Biar ada judulnya, kasus window glass. Ya benar ya, kayak gini. Objektifnya adalah marks. Setnya di sini kan ya. Ini CI. Oh, sorry. Ini Z. Mark Z sama dengan ini ya. CI. Ya, CI-nya di sini. 3, 5. XI. XI-nya di sini nih. Kita kasih panah kayak gini ya. Oh, nggak boleh. Saya pakai berarti. Formatnya bebas sih, biar gampang ya. Ini nanti jadi XI-nya. Decision variable. Tak kasih warna biru, biar kelihatan. Ini nanti jadi objektif. Tak kasih warna biru ini apa? Kuning. Jadi buta warna saya. Nah, ini constraint. Atau kalian tulis subject to. Subject aja, biar enak. Constraint. Pakai kurung aja. Jadi minus. Petik 1. Nah, constraint 1 ini kan 0 kan. Demi wabet banget sekarang. Excel saya jadi luambet ini. Nah, constraint-nya kan ada 3 kan kita kan. Iya enggak? Ini agak saya turunkan. Oh, ini tak geser ke sini aja biar enak. Nah, ini tak hapus, ini tak taruh ke sini. Nah, gini aja lah biar gampang. Lu hilang rek. ZCI, XI. Ini kurang ke kanan dikit. Nah ini udah mantap nih. Yang ini adalah, biar nggak lupa, tak tulis di sini XI. X1, X2, ya kan? Ini adalah left hand side, tanda right hand side. RHS. Formatnya sebenarnya bebas, cuma ini saya buat biar kayak tampilan yang ini, biar gampang bacanya. Nah, yang ini X1-nya berapa? 1 kan kali 0, 3, bener kan? 0, 2, 2, ya. Bener nggak? Matriksnya, matrik koefisiennya. Jadi formatnya sebenarnya kita ubah ke matriks. Nah, ini tandanya kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. 4, 12, 18. Oke. Sampai sini udah semua buat kayak gini? Proses, Pak.
Suwi rek. Monggo silakan diketik, ditiru dulu kayak gini. Nanti kalau sudah kita lanjutkan lagi. Lanjut tak minum sih rek. Kita kasih kasus primal ya. Kita kasih keterangan nih, primal. Aduh ya Allah. Saya buat kurung 1, kurung 2 kok hasilnya negatif Pak ya. Kasih petik Mas. Biar dianggap teks. Soalnya kalau kamu kasih kurung, kurung itu kalau sama Excel dibaca negatif. Kasih tanda petik. Wah, iki literasi TIK nih gak lulus iki jane. Kalian kan udah dapat literasi TIK. Jadi kalau mau mengubah ke teks itu kasih petik di depan. Petik 1 ya, bukan petik 2. Oke? Aman? Sudah semua? Kita kayak kotak biar kelihatan bahwa ini adalah hasil. Nah, kasih kotak aja biar kelihatan. Nah, ini nanti X1-nya di sini, X2-nya di sini. Oke? Aman? Oke? Kalau aman, ini saya lanjut, kita ngisi LHS-nya. LHS-nya itu kan sebenarnya dia sama dengan ini dikali atasnya ini ditambah yang ini dikali ini kan. Begini kan harusnya kan. Udah sampai sini belum? Yo. Oke. Ini kalian nyoba atau gimana ini? Ngantuk kayak Pak. Iya kok. Wes, sampai ini Adin. Sudah bisa ngikuti tadi katanya ini ada kendala. Input saya bisa. Hilang Din. Oke. Kalau sudah sampai sini, ini saya record jadi nanti kalau mungkin yang telat bisa ngikuti lah. Pelan ini, saya pelan banget ini. Nah, kalau versi video biasanya saya cepet banget. Ini saya pelan banget. Nah, ini kan kalian nulisnya kayak gini. C8 dikali dengan C5 ditambah D8 dikali dengan D5 ya. Yo kalau isinya cuma 2 enak. Ya, kalau isinya 50 ketik satu-satu kayak gitu yo gempor. Nah, makanya saya hapus, kita ganti pakai rumusan bawaan Excel. Dia namanya sum product. Jadi dia nanti mengalihkan array atau baris tertentu dengan baris lainnya dengan catatan ukurannya harus sama. Nah, kita gunakan sum product, array pertama yang kita gunakan adalah ini. Kita kalikan dengan array yang kedua di sini kan. Kita tutup. Enter. Ini sama seperti ini dikali ini ditambah ini kali ini. Nah, karena array yang ini mau kita mau ngopi yang bawah ini, kita turunkan misalkan copy. Nah, tapi ini turun ini. Berarti kan ada kesalahan di rumusan Excel-nya kan.
Maka supaya dia nggak turun, itu kalian tambahkan dolar. Untuk nambahkan dolar itu tinggal pencet F4. F4 itu sebelahnya F5. Nah, F5 itu ada di atas itu. Sebelahnya escape loh. Siapa tahu belum ada yang nggak tahu tombol F4 di mana. Kalian pencet F4. F4 ini untuk memunculkan tanda dolar. Ini ada macam-macam bentuk dolar. Nah, ini artinya lock atau kunci. Kalau gini berarti kolomnya dikunci, barisnya dikunci. Kalau kayak gini, barisnya dikunci, kolomnya enggak. Kalau kayak gini, kolomnya dikunci, barisnya enggak dikunci. Nah, kalau kayak gini, dua-duanya dikunci. Nah, kita mau mengunci kedua ini biar tidak geser-geser. Nah, setelah kita kunci, gini, kita copy, lempar ke bawah, dia tidak bergeser. Nah, jadi kalau misalkan kalian tarik pun, tarik kan itu sebenarnya sama kayak copy kan. Itu dia tidak bergeser barisnya. Aman sampai sini? Kalau nggak ada yang tanya, masih bisa ngikuti. Saya asumsikan bisa. Oke, Mas Hendrawan, ada kendala? Aman, Pak. Aman. Sekarang Z-nya. Z-nya itu kan juga masukkan rumus kan. Ini sama dengan pakai sum produk juga. Sum produk pengali nih. Bisa posisi M, X, Y, Z. Oh, sum square. Saya baru tahu ya di ini ada sum X2, MY2, PY2. Apa mana ini? Sum MY2, ya baru ini, rumusan baru nih. SQ ada lagi nih. Sum square of the argument. Tambah mantap. Saya dulu pakai Excel-nya 2013, ini pakai 2016, rumusannya banyak. Jangan-jangan yang 2019 lebih banyak lagi. Nah, objektifnya adalah T kita kalikan dengan X kan. X-nya ada di sini kan tadi. Nah, bagi yang nggak kelihatan, 1, X2, X1, X2. Kita kalikan kan. Kita enter. Aman ya habis ini? Aman, Pak. Oke. Sekarang baru kita masuk ke solvernya. Ada di data, solver. Nah, ini baru yang tadi ditanyakan Zara. Kok ininya beda ya? Nah, ini yang ini harus benar. Set objektif. Ini bisa kalian klik gini. Sorot baru kalian klik ke sini. Oh, sorry. Belum dihapus. Nah, dihapus dulu, kosongin dulu. Kalian klik ini. Karena objektifnya kan di sini kan. Atau kalian klik gini. Yang gambar ini loh. Objek panah kecil ini. Nah, ini kalian hapus dulu. Pastikan dihapus dulu. Kalau nggak numpuk nanti. Klik di sini. Ini tombol OK-nya dia. Nah, masukkan ke situ. Objektif kita ada di ini sini. Lalu kasusnya adalah maximize. Berarti kita max. By changing variable cell. Ini diklik ini. Variabelnya kan ada di sini dua ini. Nah, lalu di OK. C5, D5. Oke. Kalau variabelnya nanti ada pecah, maksudnya ada di F ini ada misalkan, itu kalian kasih koma. Kasih koma, pencet F. Misalkan kayak gitu. Itu kalau ada variabel yang pecah-pecah gitu loh. Lompat-lompat ininya dipisah-pisah sama kalian. Nah, sekarang constraint-nya itu bisa format seperti ini. Yang ini yang ada rumusnya, jangan yang depannya ini, yang ada rumusnya ada LHS ini. Kurang dari sama dengan ini. Kayak gini. Kalian add, kalian oke, sorry. Kalau kalian oke, nanti dia masuk ke sini. Kalau kalian add, dia tetap di halaman ini. Bisa kayak gini, bisa juga format yang gampang. Dua ini langsung disorot karena tandanya sama ini, kurang dari sebelah ini. Oke. Nah, bisa format satu-satu, bisa format langsung ditarik semua. Nah, ini saya delete. Ini saya delete. Saya pakai format yang semuanya jadi tarik. Nah, ini kurang dari yang ini. Kalau mau pakai format satu-satu juga boleh. Nggak ada bedanya, hasilnya sama kok. Nah, lalu
Masih bisa ngikuti ya? Lalu di option ini kita klik. Ini untuk semua metode, presisinya 0,001. Ini kalau kalian tambah sampai panjang itu akan semakin lebih presisi. Precision ini tujuannya kalau dia mensimplek, sebenarnya kan dia melakukan simplekan di dalamnya. Itu nanti dia baru berhenti ketika sudah tidak ada peningkatan objektif sebesar errornya ya, 0,001. Kalau udah di selisih antara objektif sebelumnya dengan objektif sekarang itu udah di kisaran ini, dia berhenti. Jadi kalau semakin panjang itu semakin bagus, tapi ya waktu perhitungannya nanti dia makin lama. Atau bisa juga second time-nya. Jadi kadang-kadang ada kasus yang ketika kita solve itu 2 jam nggak kelar-kelar dia. Nah ini bisa kalian set di sini. Berapa second, berapa detik mau dihentikan. Atau iterasinya, kalau sudah 100 iterasi dihentikanlah. Lelah gitu misalnya. Nah itu bisa di sini. Ini yang namanya stopping kriteria. Kalau integer ada optimality threshold-nya ada di 1%. Saya agak lupa ini. Ini yang untuk integer pembulatannya kayaknya. Selisih pembulatannya. Ini GRG linear untuk lain-lain. Evolutionary algorithm ini untuk yang lain. Kalian pakai yang all method aja. Ini untuk evaluasinya dan integer constraint. Integer nanti baru kita bahas minggu setelah UTS. Jadi nggak terlalu ini. Ini bisa hasil iterasinya bisa muncul, bisa enggak, terserah. Automatic scaling ini apa ya? Saya juga kurang tahu ini. Nanti coba dibaca-baca di software solver di ini manualnya nanti mungkin ada. Tapi yang jadi catatan itu di presisi sama di ini solving. Waktu solve-nya. Kalau jam ya kalian ini satunya dalam detik. Jadi kalau jam dikonversi ke detik dulu. Ini kalau sudah bisa di oke, bisa di cancel. Karena tidak ada yang diubah, jadi kita cancel aja biar pakai settingan awal. Lalu sudah ya nih, aman. Lalu kalian klik solve. Nah, di sini ada keterangannya. Solver menemukan solusi semua constraint dan optimality kondisi itu terpenuhi. Jadi tidak ada constraint yang dilanggar dan semua kondisi optimality itu terpenuhi. Nah, di sini ada tulisannya. Solver menemukan solusi, semua sama, ini tulisannya atas bawah ini sama. Kondisi constraint dan optimality-nya terpenuhi. Lalu ada keterangannya, kalau pakainya GRG, maka ini disebut sebagai lokal optimal. Kalau dia LP, maka ini adalah global optimal. Ada yang tahu bedanya lokal optimal sama global optimal? Lingkupnya mungkin Pak. Bukan. Bayangkan kalian ada di puncak gunung. Puncak gunung tertinggi itu adalah global optimal. Sedangkan puncak gunung-gunung yang lain itu adalah lokal optimal. Kalian mencari titik tertinggi di bumi misalkan. Kalian ada di puncak gunung itu adalah lokal optimal. Tapi kalau kalian di puncak tertinggi di suatu gunung yang ada di bumi itu disebut sebagai global optimal. Nangkap? Kayak puncak kan Pak ya, titik puncak. Kan ada puncak. Apa itu? Kayak di kalkulus kemarin itu. Nah, ya Gitu, benar. Jadi ya benar. Jadi ada titik puncak yang paling tertinggi, tidak ada yang lawannya, istilahnya yang paling tinggi di antara yang tertinggi itulah global. Kalau di titik yang tertinggi saja itu berarti dia di lokal. Sementara itu di area itu ya itu yang paling tinggi, tapi ternyata sebenarnya ada yang lebih tinggi lagi. Dan global itu yang paling ini. Hasil terbaik dari yang terbaik. Kalau lokal itu hasil terbaik. Gampangnya gitulah. Oke. Nah, lalu ini ada 2 pilihan, keep solver solution atau restore original value. Kalau kalian klik ini, nanti nilai-nilai yang muncul ini yang barusan dihitung sama solver itu dihapus. Jadi balik ke awal lagi. Ini fungsinya kalau kalian setelah solving terus solving lagi ulang ternyata hasilnya lebih jelek atau aduh nggak mau pakai yang baru nih. Terus kalian pakai restore original value. Jadi hasil barunya nggak disimpan sama solver. Nah, ini ada report itu bisa diklik answer, sensitivity sama limit. Ini harus diklik-klik ini biar warnanya biru atau disorot kalau kalian komputernya pakai versi lain untuk sorot warnanya. Kadang-kadang yang bikin warna hitam, putih atau apa itu.
Yang senang komputernya dimodif-modif loh. Nah, answer, sensitivity, sama limit. Ini kalian sorot semua, misalkan. Lalu kalian oke. Nah, ini nanti proses karena ada zoom jadi lambat. Nah, jadi ini hasilnya Z-nya 36, XI-nya X1-nya 2, X2-nya 6. Constraint-nya adalah ini. Nah, ini kan kelihatan 2, 12, 18. Ini sama ini beda, berarti dia not binding kan? Constraint 1 kan? Nah, hasil keluarannya solver itu ada di sini. Dia nambah worksheet baru. Ada answer report, sensitivity report, sama limit report. Answer report itu menunjukkan hasilnya. Jadi Z original value-nya awal kita set itu kan nilainya 0, nggak ada angkanya kan. Setelah di solve satu kali tadi itu 36, ini keterangannya, iterasinya unlimited, precision, ini settingan yang tadi kita otak-atik itu loh. Kalau kalian ganti-ganti nanti ini ada keterangannya. Nah, X1-nya itu 2, X2-nya itu 6. Kok iki elek ya tampilannya, ini juga kon di. Ini kalau mau bagus kalian buatnya ini X1, X2 ke bawah. Tapi nanti harus di transpose ribet. Kalau enggak atasnya dikasih X1, X2 gitu. Nah, ini juga LHS1, LHS2, LHS3 kayak gitu. Mungkin nanti namanya bisa diganti. Formatnya kayaknya harus ditranspose atau apa, enggak masalah sih. Tapi ini bisa di-rename kok, bisa diketik ulang. Nah, ini misalkan kita ketik ulang aja biar enak. X1, kok pentung. X1, X2 kayak gitu biar enak. Nah, X1, X2-nya itu ada 2, 6. Ini plan 1, plan 2, plan 3. Nah, kan ini kelihatan bahwa ini adalah not binding, ada select-nya 2. Ini di answer report. Ya. Sampai sini jelas ya? Yang ini 2 ini binding. Nah, binding ini kalau kita ubah, itu akan mengubah posisi nilai optimal. Kemudian sensitivity report. Di sini ada final value-nya 2 dan 6, X1 2, X2 6. Objektifnya 3 dan 5. Allowable increase-nya boleh dinaikkan sampai 4,5 ditambah 2. 4,5 kalinya dari ini. Jadi range-nya itu misalkan ini 2, ke kanannya itu ada 4,5. Jadi ini sama dengan 2 ditambah 4,5. Misal kayak gitu. Allowable decrease-nya 3. 2 berarti ini 2 kurangi 3. Min 1 sampai 6,5. Oke. Nah, yang ini allowable increase-nya unlimited. Tapi allowable decrease-nya 6 kurangi 3. Berarti berapa? 3. Nah, yang ini shadow price-nya 0, 1,5, 1. RHS-nya 4, 12, 18. Ini boleh dinaikkan 4 batas, tapi diturunkannya boleh sampai angka 2. Karena 4 kurangi 2 kan 2 kan. Untuk di angka 2. Nah, kalau kurang dari 2 kenapa? Nah, itu nanti kalian cari tahu. Final value-nya di sini 12 boleh dinaikkannya, RHS-nya tadinya 12 boleh dinaikkan sampai tambah 6, 18. Diturunkan kurangi 6, 6. Ini 18 tambah 6, 24. Diturunkannya sampai 12. Mentok. Nah, limit report. Oh, ini limit report 2662. Ini saya agak bingung juga, ini apa ya? Ini 30, ini 6. Oh, ini 5 soalnya. 30 kali berapa? Ini saya kurang tahu ini. Saya agak bingung nih. Lower limit 0, objective result. Reduce cost-nya di mana reduce cost?
Oh ini reduce cost-nya 0,0. Dia boleh diturunkan sampai kalau dia 0, objective result-nya 30. Kalau dia, oh, saya tahu. Kalau X1-nya 0, maka objektifnya itu 30. Karena X2-nya hanya X2 yang diproduksi. 6 kali 5, 30 kan. Nah, kalau X2-nya 0, maka dia cuma dapat 6. Karena 2 kali 3. Kan harganya 3. Kita cuma produksi 2 produk ini. Kalau produk tersebut di-nolkan, maka objektif yang kita peroleh seperti ini. Kalau kita naikkan paling mentok itu ada di angka ini. 2 dan 6. Produk 1 maksimum 2, produk 2 maksimum 6. Di mana objektifnya itu nanti 36, 36. Kayak gitu limit. Oke? Jelas ya? Nah, sekarang kalian coba kalian ubah-ubah constraint-nya. Misalkan ini. Ini kan nggak perlu diotak-atik. Yang bisa diotak-atik kan ini. Saya kasih warna biru biar kelihatan malah enggak ya? Oke, enggak usah kasih warna. Jadi ini C-nya kalian ubah-ubah. 3 dan 5 itu jadi 4 dan 5 misal. Kemudian ininya misalkan dari 4 jadi 13, 18 kayak gitu. Kalian ubah satu-satu dulu. Jadi misalkan kalian ubah C-nya dulu. Terus di solve ulang. Mana tadi data? Zoom in nutupi. Ayo nutup. Nah, sini misalkan solver. Kalian solve ulang misalkan. Ini diganti 13. Kalian solve ulang. Tadinya 36 menjadi berapa? Kayak gitu. Misalkan tadinya ini 3, kalian ganti 4. Tapi ininya tetap 12. Jadi digantinya satu-satu. Jangan diganti. Ini diganti, ini diganti. Nanti nggak kelihatan apa yang terjadi. Nah, silakan kalian coba. Saya beri waktu mungkin sekitar berapa? 10 menit untuk coba ini. Nanti kita diskusi hasilnya. Hasil itu sebenarnya menunjukkan nanti apa yang disebut dengan yang ada saya jelaskan tadi di slide tadi. Apa itu reduce cost, kemudian apa itu allowable increase decrease, objective coefficient, shadow price, kemudian allowable increase decrease yang ini. Misalkan kalian coba 4, oh nggak apa-apa 4, 5, oh 5 nggak apa-apa ini, 6, 7 atau apa yang terjadi dengan hasilnya. Oke, jelas ya? Recordingnya saya pause dulu. Ini saya stop share ya? Atau butuh ini tetap? Saya pause recordingnya, saya resume lagi. Nah, tadi, hasil tadi bagaimana? Udah nyoba semua? Mungkin ada yang bisa cerita, Dina atau Zara? Zar? Atau iki, siapa? Erni gak ono? Abidin gak saya minta cerita, atau kamu mau cerita, Din? Cerita nabi-nabi, Pak. Siapa malah iki? Enggak ini, udah kamu coba belum? Belum, Pak. Tadi saya suruh 10 menit untuk ngerjakan kok. Mas Hendrawan? Ayo, Mas Hendrawan dan yang lain. Nah, ini untuk kalau nggak ada yang bertanya, ini jadi nanti untuk tugas kalian. Jadi kalian buat analisis dari kasus ini, kasus apa namanya, window glass dan kasus satunya, apa iki arane, radiation therapy. Yang untuk kasus primalnya saja, lakukan analisa sensitivitas. Jadi kalian ceritakan
apa itu shadow press-nya, apa itu apa yang terjadi ketika kalian naikkan, turunkan sedetail mungkin. Jadi constraint mana yang binding, not binding, mana yang shadow press itu artinya apa, reduce cost itu apa, allowable increase decrease itu artinya apa. Jadi 2 kasus itu jadi PR untuk kalian. Sebentar saya stop share. Yang ini. Nah, jadi PR-nya kalian lakukan analisa sensitivitas untuk kasus window glass dan kasus radiation therapy. Itu kalian buat analisis tentang constraint mana yang binding dan non binding, not binding. Dampaknya apa, maksudnya apa binding not binding, shadow press-nya itu yang mana dan seperti apa dampaknya terhadap objective function, reduce cost itu apa dan apa dampaknya terhadap model yang kalian punya itu atau modelnya si radiation therapy dan window glass. Lalu allowable increase decrease ini dampaknya apa sih sebenarnya? Dan apa itu allowable increase decrease? Ya, jadi 4 poin ini kalian lakukan untuk 2 kasus yang berbeda, kasus window glass dan kasus radiation therapy. Ya, mungkin itu aja dari saya. Atau ada yang mau dibahas sekarang dari hasil percobaan kalian? Kalau nggak ada, ya itu jadi tugas. Silakan. Oke. Itu aja dari saya ya. Jadi untuk tugasnya nanti saya buatkan linknya. Biasa formatnya di PDF kan. Itu tugasnya dari saya ya. Nanti formatnya di PDF kan. Seperti biasa membuat analisis dan lain sebagainya. Ini tugasnya individu, nggak kelompok. Lalu yang kedua, karena mungkin ini waktunya sudah pas, harusnya dari awal ya. Kapan hari saya bilang. Oke. Kalau kasus real agak susah berarti kasus OR. Oke. Nah, yang kedua, sesuai dengan kontrak kuliah kita itu nanti di akhir semester itu kita UAS-nya berbentuk presentasi tugas besar. Di mana tugas besarnya ini kalian memilih suatu kasus penelitian operasional. 1, OR1, linear programming atau apa. Yang sempat saya bahas waktu di minggu pertama itu. Kasus OR1 kalian cari satu kelompok berapa orang ya? 2 kalau nggak salah. Di tugas satu kelompok berapa orang? Oh ini individu. Jadi untuk tugas besarnya, kelihatan ya ini ya. Bentar. Nah, tugas besarnya satu kelompok itu 2 orang mencari suatu permasalahan penelitian operasional. Lalu kalian buat analisisnya sampai nanti ke mulai dari modeling, solving menggunakan software sampai ke analisa sensitivitas. Jadi benar-benar menggunakan runtutannya OR. Nanti yang ada di minggu pertama kalau salah, runtutannya OR di minggu pertama. Jadi bikin modelnya begini ini, nanti ada pendampingannya selama 2 minggu, di minggu 14 dan minggu 15. Tapi dengan catatan di 14-15 ini bukan mulai mencari dari awal, enggak. Ini kalian udah dapat duluan soalnya ininya. Jadi yang ofisial pendampingannya nanti di 14-15. Tapi sebelum itu kalau kalian mau pendampingan duluan itu dipersilahkan.
di sela-sela kuliah atau di jam-jam lain. Yang penting janjian dengan dosennya gitu. Janjian dengan saya maksudnya untuk hari ini apa gitu misalkan. Pak mau tanya tugas ini kayak gitu. Silakan dicari kasusnya nanti bentuknya laporannya nanti format laporannya saya berikan. Belum saya buat sih, nanti saya buatkan. Kemudian 14-15 ini juga bisa untuk materi yang mungkin kalian masih bingung atau apa sebelum presentasi tugas besar. Oke. Jadi mulai dicari dari sekarang, jangan mepet-mepet. Mungkin ini fokus UTS. Setelah UTS nanti selama kalian UTS saya buatkan formatnya. Jadi nanti setelah UTS langsung kalian bisa isi untuk format judul dan lain sebagainya. Oke. Mungkin itu. Untuk kelompoknya silakan kalian cari sendiri. Satu tugas besar 2 orang aja. Kalau 3 itu 1 gandol biasanya. 2 orang. Ini ada berapa sih satu kelas? Cuma 33 di sini. Harusnya 50 sekian. Maksimum 2 orang ya. Jadi kalau merasa tidak ada teman yang cocok mau kalian kerjakan sendiri ya nggak apa-apa. Jadi maksimum 2 orang, kelompoknya maksimum 2 orang. Jadi kalau tidak nemu teman kelompok yang cocok, kerjakan sendiri aja nggak apa-apa di ini. Tapi lumayan berat kalau kerjakan sendiri. Nah, ini nanti nggak pakai simplek-simplekan ini enggak. Jadi lebih ke kasusnya seperti apa, pemodelannya seperti apa, lalu ini analisa sensitivitasnya seperti apa. Nanti format bentuknya nanti dalam Microsoft Word nanti formatnya saya berikan. Sekalian saya bikin formatnya untuk pemodelan sistem kayaknya nanti yang untuk kelas kalian. Formatnya nanti mirip-mirip kok. Jadi saya buatkan dua-duanya. Mungkin minggu ini atau minggu depan saya upload ke e-learning untuk format tugas besarnya. Oke. Jadi mulai dari sekarang kalian cari nanti untuk pendampingan resminya minggu 14-15. Tapi ini saran saya udah mungkin 70-80% sudah jadi tugasnya. Jadi nanti di minggu 16 tinggal presentasi udah nggak repot. 14-15 mungkin tinggal ACC PowerPoint atau apanya gitu. Oke. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kalian masih di sini nggak? Masih, Pak. Oh, sama minta tolong ini untuk mana ya? Ada soal bahasa Inggris. Iseng-iseng. Mau dicoba jadi untuk tahu apa ya tingkat kesulitan soal. Kemarin dikerjakan sama adik kelas kalian 2020 sama kakak kelas kalian yang 2018 ya benar ya. 18 sama 20 itu masih belum bagus juga sih nilainya, maksudnya mungkin soalnya terlalu sulit atau gimana. Nah ini mau minta tolong untuk kalian coba kerjakan juga kalau yang ada waktu ya ini. Loading laptop saya ini. Nanti linknya saya kasih di sini aja di grup chat ini. Saya tunggu ya. Untuk kelompok nanti tadi cari sendiri atau individu. Maksimum 2 orang, maksimum itu. Jadi kalau yang nggak nemu kelompok ya silahkan dikerjakan sendiri. Kasus OR-nya bebas. Waktu kayak pertama kali kalian tugas 1 itu kan sempat searching kan. Aplikasi penelitian operasional pada kasus apa kayak gitu-gitu. Boleh pakai referensi jurnal, boleh pakai kalau yang misalnya punya usaha mau pakai saya ingin modelkan
ini usaha saya atau apa gitu ya boleh. Mau cari dari misalkan apa blog atau apa, tapi jangan yo boleh tapi nanti tak ini kan sih. Saya atur tingkat ini nilainya nanti ya tahu. Si, mana ya tadi? Linknya mana ya? Bentar. Ini. Nah, linknya ini minta tolong untuk diisikan mungkin sekitar 10 menit. Atau waktunya masih ada nanti habis itu kalian bisa ini lanjut. Oke, mungkin itu saja recordingnya saya stop.